siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Khusus Mata Najwa malam ini, saya ingin mengundang sahabat Pak Habibie yang juga memiliki kesamaan. Sama-sama anak emas yang juga tersingkir, tapi dari negeri jiran. Mata Najwa menghadirkan mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim. Pak Anwar, this is a surprise, kejutan untuk Pak Habibie. Okay. Ya, I'm a Habibie fan. Habibie fan. Pak Anwar, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Malaysia untuk episode spesial Habibie hari ini. Silahkan duduk Pak Anwar. Pak Anwar sudah lama kenal Pak Habibie. Apa kesan Dato' Anwar terhadap sosok Baharudin Yusuf Habibie sebagai personal maupun sebagai sesama pemimpin negeri? Saya bias sebab Habibie ini saya anggap sebagai keluarga dan sangat prihatin tentang derita yang saya lalui. Semasa saya selesai operasi bebas dari penjara, Enom dan Habibie yang menjaga kami. Saya kesan sosoknya sederhana, bicaranya pintar dan panjang. tetapi tidak sebagai seorang politisi biasa. Dia bicara dari keyakinan, dari hati nurani. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu yang unik dari seorang tokoh atau pemimpin besar. Selain sama-sama anak emas yang tersingkirkan, Pak Anwar, ada satu lagi kesamaan tapi yang memberikan ini orang yang cukup kontroversial. Kita ingat beberapa waktu yang lalu mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, dalam tulisannya di surat kabar milik UMNO, utusan Malaysia, Anda berdua disebut sama-sama pengkhianat bangsa. Masih ingat itu Pak? Itu sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat protes keras. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Apa tanggapan Anda soal itu Pak? Orang Malaysia ini banyak juga kategorinya. Ada yang terdidik, ada yang... Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan. Baik di Malaysia malah di sini juga. Sama Pak, sama kalau itu. Jadi memang itu sesuatu yang ketika itu tidak terlalu Anda pikir harus dipermasalahkan. Tapi Presiden SBY mempersoalkan itu. Iya, sebab ini soal dignity, soal maruah negara. Bukan saja persona Habibie, tetapi soal image Indonesia. Dan ini satu kesilapan besar. Kami juga protes di Malaysia. Kerana dan memohon kepada teman-teman di Indonesia jangan anggap seorang suara mantan Menteri Penerangan itu sebagai suara rakyat yang waras, yang kurang waras. Dato' Anwar, saya membaca tulisan Anda tentang Pak Habibie. Ada yang menarik adalah ketika Anda menulis kebijakan Presiden Habibie membebaskan tahanan politik. Anda spesifik menulis soal itu karena punya pengalaman panjang. Apa yang Anda temukan dari kebijakan itu kaitannya dengan hubungan Anda dengan Pak Habibie? Sebulan saya Azizah bersama Habibie Ainun di München setelah operasi. Saya banyak menimba pengalaman dan menanyakan soal-soal yang agak sensitif. Saya menanyakan apakah yang mendorong Pak Habibie segera membebaskan Tapol. Dia spontan jawab, ini soal hati nurani, ini soal conscience, ini soal doing what is right dan akhirnya saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dan ini bukan jawaban politik biasa yang saya dengar. Dan itu sebab maka justru itu kasih saya dan salute saya kepada Habibie sebagai pemimpin besar itu jauh lebih tinggi.
Jauh lebih tinggi. Itu bukan jawaban politisi. Bukan. Bukan. Itu jawaban manusia yang betul-betul Ya, tersentuh hatinya. Ya. Dan ini terkesan betul. Dan saya bicara sepanjang kampanye kalau di Malaysia, saya bilang itu sosoknya Habibie. Soal conscience. Kita dalam politik ini mau menimba uang, harta, tapi tidak ada conscience. Derita rakyat, tahanan, kesusahan mereka tidak memberi kesan. Dan ini parahnya sistem sebab itu. Dan dari Habibie kita dapat timba pengalaman yang luar biasa. Dipersembahkan oleh